Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman yang nonton video pembahasan soal akuntansi keuangan menengah satu. Dan di sini balik lagi sama aku Michelle, dan di sini kita itu sudah masuk ke chapter 8 mengenai valuation of inventories, cost basis approach. Terus di sini kita juga udah masuk ke pertemuan ke-6 kita. Nah, di sini aku bakal bahas dua soal. Untuk soal yang pertama, ini aku ambil sebelumnya sumbernya itu aku ambil sama kayak soal yang sebelumnya dari Intermediate Accounting IFRS Edition dan yang edisi 4 yang KSO. Langsung aja untuk di soal yang pertama ini kita akan ngebahas tentang pembelian pembelian tapi kita nge-recordnya itu menggunakan net method, menggunakan record net. Nah, ini di sini udah ada transaksinya, udah ada di bawah yang terjadi di Gailand Ltd. Company-nya ini ngegunain periodic inventory system. Dan untuk tanggal 10 dia ngebeli inventory-nya itu 20.000 pound sterling dan ada termnya itu 2/10 N per 60, dimana kalau misal dia bayar selama 10 hari ke depan sudah dia pembelian ini 10 hari ke depan, selama 10 hari ke depan dia itu bakal dapat diskon 2%. Nah, kalau misalnya dia bayar untuk jangka waktunya itu 60 hari ke depan, kalau misalnya dia lebih dari 10 hari itu sampai 60 hari ke depan, nah itu dia bakalan bayar harga normal. Terus untuk tanggal 11 juga sama, ada termnya. Dan tanggal 19 ini dia ngebayar invoice yang ada di tanggal 10 Mei. Terus untuk dia beli lagi tanggal 24 sebesar 1.500 pound sterling. Nah, ini cash diskonnya juga ada termnya juga 2/10 N per 30. Untuk instruksinya, yang pertama kita akan bikin general journal entries untuk transaksi yang ada di atas dengan asumsi kalau misalnya kita belinya itu purchase are to be recorded at net amount after cash discount and that discount loss are to be treated as financial expense. Di sini kita bakalan bikin journal entries untuk transaksi-transaksi di atas. Langsung aja kalau jawabannya itu, untuk tanggal 10 Mei dia itu ngebeli sebesar 20.000 pound sterling. Nah, di sini karena kita pakai net method, dia pencatatan itu ada di purchase, pencatatan jurnal itu di purchase pada account payable. Ini dapat 19.600 euro, sorry, 19.600 pound sterlingnya dari mana sih? Kan itu dia harganya 20.000 pound sterling. Nah, kita kalikan 98%, karena 2% itu diskon. Jadi yang harus kita bayar itu sebesar 19.600 pound sterling. Sama juga, jadi jurnal itu purchase pada account payable sebesar 19.600 pound sterling. Terus untuk tanggal 11 Mei-nya, karena dia ngebeli juga sama, jurnalnya masih sama, purchase pada account payable sebesar 14.850 pound sterling. Ini kita dapat dari mana? Karena di sini diasumsikannya dia itu kalau misalnya kita pakai net itu, kita asumsikannya itu dia bakalan bayar sesuai eh, termnya. Jadi dia udah pasti dapat dapat diskon yang 1/15 itu sama 2/10. Nah, di sini makanya kita langsung kaliin itu 15.000-nya dikali sama 99%, karena 1%-nya itu kita dapat diskon karena dianggap itu kalau misalnya kita udah bayar selama 15 hari ke depan dari waktu pas kita beli. Terus untuk tanggal 19 Mei-nya kita kan ngebayar untuk pembelian tanggal 10 Mei. Nah, itu masih belum masih belum lewat 10 hari kan. Jadi kita benar-benar dapat diskon. Nah, diskonnya itu ya sama jumlahnya sama kayak yang di atas. Karena pembayarannya kita tepat sesuai termnya.
Terus berarti jurnal itu jadi account payable pada cash sebesar 19.600. Nah, di sini baru keluar, baru dibayarkannya di sini. Kalau di sini belum dibayar, jadi kayak masih jadi hutang. Lalu untuk tanggal 24 Mei-nya, dia membeli lagi, sama lagi kayak yang di atas, account itu purchase pada account payable sebesar 11.270. 11.270-nya ini kita dapat dari 11.500 kita kalikan 98%. Nah, di sini kita udah beranggapan kalau misalnya dia akan membayar sesuai dengan termnya. Jadi udah pasti 2%-nya itu gak, maksudnya bukan udah pasti sih. Jadi kayak perusahaan itu beranggapan kalau misalnya mereka akan bayar sesuai dengan term yang 2/10 tadi gitu. Nanti mungkin itu bisa berubah lagi kalau misalnya nanti udah di pembayaran, kita lihat pembayarannya itu bakalan lebih dari 10 hari atau enggak. Terus untuk yang A itu dan untuk yang B itu kita assuming no purchase or payment transaction other than those given above. Dan kita disuruh untuk prepare adjusting entries required on Mei. Untuk tanggal 31 Mei, jika financial statement are to be prepared as of the date. Di sini untuk kalau misalnya kita uh, asumsikan untuk nggak ada purchase atau payment transaction, seperti yang diberikan di atas, berarti ini itu akan ada purchase discount loss pada account payable. Nah, ini purchase discount loss-nya itu punya siapa? Ini merupakan, ini itu jadi loss-nya dari transaksi yang 11 Mei. Jadi ini itu kasih keterangan discount loss on purchase of May. Di sini berarti ini itu adalah loss-nya untuk tanggal 11 karena dia nggak bayar, nggak belum bayar, jadi kayak jadinya loss gitu buat buat perusahaan. Ini diskon loss purchase untuk yang transaksi 11 Mei. Sebesar 150 pound sterling. Nah, ini itu didapat dari 1%-nya itu. Karena 1%-nya itu kita nggak bayar, tidak dibayarkan sesuai sama termnya. Jadi ada chase diskon loss. Ada diskon loss-nya itu untuk yang transaksi pembelian inventory tanggal 11 Mei. Oke, terus lanjut untuk soal yang kedua. Ini itu kita akan record pembelian, tapi menggunakan gross method. Beda sama yang di atas. Di atas pakai net method. Kalau di yang kedua ini kita bakal pakai gross method. Di sini Ohno Industry itu membeli 12.000 yen merchandise di tanggal 1 Februari 2022. Subject to trade discount itu kita diskonnya 10% dan ada kredit termnya. Kredit termnya ini itu sebesar 3/15 N/60. Jadi kita kalau misalnya bayar selama 15 hari ke depan, itu kita dapat diskon 3%. Dan it return 3.000 yen gross price before trade or cash discount. Untuk di tanggal 4 Februarinya, invoice-nya itu was paid on February. Untuk invoice-nya itu dibayarkan pada tanggal 13 Februari. Untuk yang pertama, sesuai instruksinya itu, kita asumsikan kalau misalnya Ohno itu menggunakan perpetual method untuk recording merchandising transaction-nya, terus untuk record purchase-nya, return and payment using the gross method.
pakai gross method. Kalau di gross method di sini karena kita waktu pertama-tama belinya, kalau yang di net method itu tadi masuknya ke purchase, kalau misalnya di gross method kita masuknya ke inventory. Ini tadi dia masuknya di purchase, di sini di purchase. Kalau misalnya di gross method itu waktu pas kita pembelian awal itu masuknya ke inventory. Inventory pada account payable sebesar 10.800. 10.800-nya ini kita nggak langsung kurangi sama 3%-nya. Kalau misal tadi net method kan langsung dikurangi sama credit term-nya. Tapi di sini kita ngurangin sama trade discount-nya aja 10%, sebesar 10%. Jadi kita bayar sebesar 90%. Jadi 12 ribunya itu kita kalikan sama 90%. So, jadi jurnal ini inventory pada account payable sebesar 10.800 yen. Dan untuk tanggal 4 Februarinya itu akan ada it written. Oke, itu tanggal 3 Februarinya jurnal itu adalah account payable pada inventory. Itu sebesar 2.700. Karena tadi di sini it returnnya 3.000 yen. Dan di sini 3.000-nya itu kita kalikan juga sama 90%, karena tadi 10% itu kita ambil dari yang ini, diskon ini, trade discount. Untuk termnya dia nggak dikurangin karena kita menggunakan gross method. Jadi, account itu account payable pada inventory sebesar 2.700 yen. Lalu untuk tanggal 13 Februari pada saat pembayaran, account payable-nya itu jadi account payable-nya itu 8.100 yen. Dan ini kita dapat dari account payable yang ini 10.800 yen dikurangi dengan 2.700 yen. Terus untuk inventory-nya itu karena dia bayarnya masih di ini belum lewat 15 hari, baru 13 hari dari awal dari pembelian dia. Jadi kita dapat diskon 3%. Nah, 3%-nya itu masuk ke inventory, kita kalikan ini 8.100 yen ini kita kalikan dengan 3% di sini 243 yen. Lalu untuk cash-nya yang keluar itu berarti kita bayarkan itu sebesar 7.857 yen, dan ini kita kalikan sama 97%, karena kan di sini 3%-nya di sini nih kita dapat diskonnya nih. Terus untuk cash-nya itu sebesar 7.857 yen. Lalu untuk yang B itu kita asumsikan kalau Ohno itu menggunakan periodic method. Kalau misalnya ini yang perpetual tadi itu, kalau perpetual itu catatan inventory pada account payable, sementara kalau pakai periodik itu purchase pada account payable. Untuk yang periodik ini, uh, untuk jurnalnya yang pertama itu purchase pada account payable sebesar 10.800 yen. Dan ini sama aja, sama kayak yang di atas, cuma yang beda ini tuh bagian jurnalnya aja, penjurnalannya. Kalau ini juga sama dikali 12.000 dikali 90%, dan lalu uh, account payable-nya juga di kredit 10.800 yen, dan jadinya itu jurnal itu purchase pada account payable sebesar 10.800 yen. Dan untuk yang tanggal 4-nya, itu account payable pada purchase return and allowance itu sebesar 2.700 yen. Ini juga sama, cara dapetinnya sama kayak yang di atas. Lalu untuk tanggal 13 Februarinya, account payable pada purchase discount pada cash juga. Nah, ini juga sama juga di uh, dicarinya, tapi di sini diskonnya itu ada akun purchase diskonnya, karena kita memang didiskon, dan makanya cash yang keluar itu sebesar 7.857 yen. Jadi yang ngebedain di sini untuk yang A dan B-nya itu cuma periodik sama perpetualnya aja, tapi sama-sama pakai gross method. Dan untuk yang periodik itu dia itu akan mencatatnya itu di purchase pada account payable, sementara kalau misalnya di perpetual itu dia pakai inventory pada account payable. Untuk yang C, jika at what amount would be purchased on first February be recorded if the net method were used. Kalau misalnya gimana kalau misalnya dia pakai net method? Net method. Untuk carinya itu, cara carinya, sorry ini tipe.
purchase price list-nya itu yang sebesar 12.000-nya itu yang kita ini yang ini purchase list-nya itu sebesar 12.000 yen itu kita kurangi dengan trade diskon 10% dikali dengan 12.000 jadinya 1.200 yen, terus kita kurangi, itu kita bakal dapat price on which cash discount base sebesar 10.800 yen, dan lalu hasilnya itu kita kurangi dengan cash discount. Cash discount yang tadi term tadi itu kita bayarnya kan sesuai sebelum 15 hari itu. Jadi kita kalikan 10.800-nya itu dengan 3% sebesar 324 yen, dan kita kurangin dan kita akan dapetin net price-nya itu sebesar 10.476 yen. Oke, mungkin pembahasan soal dari aku sekian. Ini udah ada 2 pembahasan soal. Jika memang ada yang salah atau ada yang kurang, saya mohon maaf. Terima kasih.